Imigrasi Kabupaten Ponorogo berhasil mengamankan 5 terduga pelaku sindikat penjualan organ manusia. Berawal dari kecurigaan petugas imigrasi Ponorogo, Jawa Timur saat memeriksa 2 orang yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen. Dalam proses wawancara, jawaban mereka kerap berubah-ubah dan menunjukkan tingkah laku mencurigakan. Terduga pelaku berdalih sebagai wisatawan yang berencana pergi ke Malaysia. Awalnya bukan pengakuan untuk menjual ginjal, tetapi akhirnya akan melakukan perjalanan ke Kamboja. Dari situ akhirnya kita tambah curiga. Akhirnya didalami terus, akhirnya salah satu mengaku bahwa mereka akan menjual ginjalnya. Total berarti berapa, Pak? Ini berapa orang? 2. Ya. Terus yang lain, yang 3? Yang 2 sebagai penyalur, yang 1 sebagai saksi. Ya. Dari keterangan salah satu terduga pelaku, masing-masing orang mendapatkan 150 juta untuk transaksi penjualan 1 ginjal. Selanjutnya 3 terduga pelaku diamankan ke Mapolres Ponorogo atas dugaan perdagangan manusia dan penjualan organ manusia. Gayuh Wicaksono, Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya, pemirsa, kasus penjualan organ manusia juga ditemukan di sebuah rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap 14 warga negara Indonesia menjadi korban penjualan organ tertahan di rumah sakit luar negeri. Rumah yang berlokasi di perumahan Villa Mutiara Gading, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga sebagai tempat penampungan para pendonor ginjal sebelum diberangkatkan ke Kamboja. Polisi mengungkap kasus ini dari laporan warga yang curiga dengan gerak-gerik penghuni rumah. Usai pengungkapan kasus pada bulan Juni lalu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada 14 warga negara Indonesia menjadi korban penjualan organ di luar negeri. Para korban ini semula dijanjikan bekerja di restoran, namun setelah diberangkatkan ke luar negeri, kontrak yang didapat justru penjualan ginjal. Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri, ginjalnya dijual, ditampung di berbagai rumah sakit dan tidak mendapat perawatan yang memadai juga. Sehingga masih saya dapat info tadi dari Polri, itu di suatu negara ada 14 orang masih tertahan di rumah sakit. Masih tertahan di rumah sakit dengan jual ginjal itu. Waktu berangkat dari sini bilang mau bekerja di restoran, di mana gitu. Dari sana. Petugas kantor imigrasi Ponorogo menangkap 5 orang yang diduga terlibat sindikat perdagangan ginjal internasional. Kelima pria ditangkap saat mengurus penerbitan dokumen perjalanan atau paspor ke luar negeri. Dan untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kami sudah terhubung bersama Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Adrianus, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, Mbak. Baik, Prof, baru saja beberapa minggu lalu polisi mengungkap kasus perdagangan ginjal di Bekasi. Kemudian kali ini ada lagi sindikat yang diungkap di Ponorogo. Sebenarnya apa yang membuat sindikat penjualan organ ini seolah tumbuh begitu subur di Indonesia, Prof? Ya, gampangnya ada demand, ada supply ya. Demand-nya tentu ada kalangan yang membutuhkan pekerjaan, lebih berdasar lagi butuh uang ya. Dan kemudian menganggap bahwa kalau bekerja dalam negeri itu terbatas penghasilan untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan, maka kemudian memilih untuk bekerja ke luar negeri. Disitulah sebetulnya ide kemudian menjadi satu hal yang dilihat sebagai peluang oleh orang yang menawarkan supply, yakni mencari orang yang hendak bekerja ke luar negeri, di mana orang yang bekerja itu sebetulnya tidak memiliki kualifikasi tinggi, kompetensi yang tinggi, sehingga mau bekerja apa saja. Nah, melihat ini sebagai satu peluang untuk dikerjain begitu ya, maka kemudian lalu berkembang ke arah perdagangan organ tubuh. Tadinya saya berpendapat bahwa perdagangan organ tubuh ini lebih banyak mitosnya, lebih banyak ceritanya saja, tapi memang kasus ini memperlihatkan bahwa memang sindikat ini ada dan memang ini menjadikan satu bisnis yang luar biasa besar ya. Tentu kita bayangkan bahwa ginjal yang diambil dari orang ini tentu bukan ginjal yang buruk ya, dan tentu kemudian harganya berkali-kali lipat ya, itu besar sekali atau mahal sekali gitu ya, untuk kemudian diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Jadi saya pikir memang benar bahwa ini satu kejahatan yang luar biasa
dikerjakan oleh sindikat internasional, dan selama supply dan demand ini kemudian terus terjadi, agak susah bagi kita untuk menghentikannya sampai nol. Demikian. Ya, disebutkan bahwa ini bagian dari sindikat internasional. Menurut Anda, artinya apakah selain 2 sindikat yang sudah berhasil diungkap ini, masih ada sebenarnya jaringan sindikat lain yang saat ini beroperasi di Indonesia? Bukan hanya masih ada lagi, tapi yang juga perlu kita antisipasi adalah bahwa sebetulnya sindikat ini adalah bagian dari yang kita sebut sebagai organized crime atau organisasi kejahatan. Jadi sindikat belum tentu organized crime, tapi organized crime pasti sindikat. Maksud saya apa? Bahwa kalau sindikat itu dia hanya fokus pada satu kejahatan, dan kemudian dia tidak berkembang menjadi kejahatan-kejahatan yang lain. Tapi kalau kita bicara mengenai organisasi kejahatan, dia secara bersamaan melakukan berbagai macam jenis kejahatan, jumlah anggotanya luar biasa dan saling terkait, dan semuanya itu mengerucut pada satu hierarki. Jadi bayangkan tingkat kemampuan untuk penetrasi dari kejahatan ini ke berbagai negara luar biasa. Ya. Nah, apakah bisa kita simpulkan bahwa sindikat-sindikat yang bermain di Jakarta, di Indonesia dan Kamboja ini berasal dari organisasi kejahatan? Kita belum tahu. Kita lihat dulu datanya, ya. Kalau misalnya semua itu digerakkan oleh orang-orang yang kurang lebih sama, semua mengatakan bahwa diperintah oleh orang yang kurang lebih sama, dan semua menggunakan akun-akun rekening yang juga kurang lebih sama, maka dapat dipastikan bahwa berasal dari organisasi kejahatan yang sama juga. Nah, bayangkan bahwa kemudian lalu pemerintah seperti Indonesia dan Kamboja harus melawan organisasi kejahatan yang besar yang umumnya kemudian juga ada tidak hanya di 2 negara, tapi juga sebetulnya pusatnya mungkin ada di Hong Kong, ya, dan seterusnya, sehingga akan jauh lebih susah untuk melawannya. Demikian. Memang tidak bisa sendiri ya Prof ya, karena ini sindikat internasional, memang harus ada kerjasama antara Indonesia dengan Kamboja yang saat ini memang menjadi tujuan utama para penjualan organ ilegal ini. Ya, Indonesia dan Kamboja itu kan lebih pada tempat pasarnya dan tempat suplainya. Tapi bayangkan misalnya pihak-pihak yang menjadi mediatornya, artinya pihak yang menjadi penarik orang gitu ya, itu bisa saja dari negara lain. Lalu kemudian rekening uang yang digunakan juga bisa berasal dari negara lain. Kemudian lalu uang tersebut itu kemudian dicuci, dilaunder di negara lain. Jadi sebetulnya banyak sekali pihak-pihak yang bisa terlibat, ya, dalam sindikat internasional ini. Tidak harus hanya dari 2 negara ini. Baik, ini juga yang menjadi pertanyaan Prof terkait dengan penghubung atau penyalurnya. Di Ponorogo kan disebutkan 2 orang yang diamankan adalah calon penjual ginjal. Warga negara biasa Prof, apakah memang sebegitu mudahnya kemudian untuk bertemu atau berkomunikasi dengan penyalur atau penghubung untuk penjualan organ ilegal di Indonesia ini Prof? Memang agak susah ya bagi kita untuk membuktikan, menangkap, kan memang permainannya dan tanda kutip itu pasti halus ya, senyap dan cantik gitu. Dia mendekati korbannya tentu dengan pendekatan sosial ya, dirayu dulu, diajak, diiming-imingi ya, didekati mereka-mereka yang kurang lebih kelihatannya seperti sedang bingung gitu ya, sedang kesusahan dan butuh uang cepat gitu ya. Nah, barulah kemudian mereka lalu diajak untuk untuk kerja apa saja ya. Sebagian diantaranya juga mungkin sudah ada yang diberikan informasi secara langsung bahwa akan menjual ginjal, tergantung orangnya. Apakah orangnya ini memang lugu atau cukup terdidik, tentu akan beda cara approach mereka dalam rangka untuk menarik hati dari calon korban ini. Demikian. Iya, kembali lagi seperti yang Anda sampaikan di awal tadi, ada supply dan demand, ada permintaannya, dan di Indonesia pun supply-nya juga ada karena berkaitan dengan kemiskinan yang memang masih sangat marak di negara ini. Tanggapan Anda, Prof? Setuju sekali. Jadi memang inilah pentingnya ketika pemerintah itu dengan susah payah itu berusaha untuk memberikan lapangan pekerjaan ya, memberikan kondisi iklim yang baik bagi banyak pihak untuk kemudian menciptakan lapangan pekerjaan baik swasta maupun negara agar teman-teman yang selama ini unemployed tidak punya pekerjaan itu lalu kemudian bisa punya pekerjaan, dan ini menjadi satu alternatif untuk kemudian daripada keluar negeri sudah nggak jelas pekerjaannya, prospeknya juga mungkin berbahaya, kenapa tidak dalam negeri saja? Walaupun mungkin gaji tidak sebesar di luar negeri, tapi bisa dekat dengan keluarga,
tidak tercerabut dari konteks sosial, ya mungkin ini bisa menjadi alternatif. Untuk itu maka kita harus dukung pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi di daerah. Demikian. Ya, kalau Anda sebutkan tadi ini sudah masuk organized crime. Kalau saat ini kan jerat pidananya masih menggunakan Undang-Undang Kesehatan dan juga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perlukah kemudian ada instrumen hukum yang lebih kuat, Prof, untuk bisa benar-benar memberantas kasus ini ke akarnya? Sebetulnya Indonesia sudah punya ya Undang-Undang Nomor 5 2014 kalau saya nggak salah, yakni berupa ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Palermo, Konvensi PBB Palermo ya. Jadi di Palermo pernah diadakan satu konvensi PBB yang kemudian melahirkan konvensi tentang bagaimana negara bangsa itu menangani organisasi kejahatan ini. Di mana kemudian lalu ada teknik sendiri, ada bukti sendiri dan seterusnya. Indonesia sudah meratifikasi, tapi nggak pernah kemudian dijadikan satu undang-undang yang operasional. Alhasil kemudian ketika setiap kali menangani kejahatan seperti ini, maka yang kemudian ditersangkakan adalah pelaku langsung. Mereka yang kemudian mengiming-imingi, mereka yang mengantar, mereka yang jadi pelaku langsung ya, mereka yang menjadi korban langsung, tapi mereka yang menyiapkan jaringan nggak pernah tersentuh. Mereka yang menjadi otaknya nggak tersentuh. Nah, jadi saya berharap bahwa dengan berbagai kejahatan kasus ini menjadi satu masukan bagi pemerintah untuk memberlakukan, ya, mengaktifkan kembali undang-undang yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan DPR ketika itu. Ya, semoga pengungkapan sindikat di Bekasi dan Ponorogo ini menjadi awal ya untuk mengungkap siapa sebenarnya otak di balik jaringan kasus ini atau otak di balik kejahatan perdagangan organ ilegal ini. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Utama.